Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balita Silalahi dengan NIM 19056920 1031 dengan jurusan Sosiologi angkatan 2019. Di sini saya akan membuat konten jurnal yang berjudul Dekonstruksi Sosial. Saya akan membuat konten digital dengan judul Dekonstruksi Generasi dari Kacamata Sosiologi. Nah, dekonstruksi itu dikemukakan oleh Jack Shute Derrida pada tahun abad 20. Filsafat dari Prancis mengajukan pendapat mengenai kebenaran, di mana kebenaran selalu terkait dengan proses dekonstruksi. Kebenaran bukanlah sesuatu yang mutlak dan tetap, melainkan bergerak sejalan dengan perubahan kenyataan itu sendiri. Nah, dalam artian ini dapatlah dikatakan bahwa dekonstruksi merupakan sebuah teori tentang kebenaran. Dekonstruksi hendak mengkritik tentang tradisi logoisme, di mana filsafat Eropa logosentrisme menekankan kepastian, keberadaan dari simbol dan bahasa yang kita gunakan di dalam berpikir. Mengenai sudut pandang ini memahami dunia lewat simbol dan kata simbol yang mewakili sebuah nyata di dalam dunia, di mana dirumuskan diketahui secara pasti melalui simbol dan konsep yang kita gunakan. Ia juga menambahkan pendapat mengenai pemikiran logosentrisme ini adalah salah satu kaprah atau simbol dan bahasa yang kita gunakan tidak otomatis mewakili apa yang secara nyata di dunia. Simbol dan bahasa tersebut adalah satu sistem mandiri yang dibangun lewat pikiran dan komunikasi. Oleh karena itu, dari kemudian mencoba melampaui logosentrisme dengan melihat ke sisi lain dari kenyataan yang yaitu disebut juga dengan sisi dekonstruksi. Dekonstruksi dari beliau tadi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menekankan bahasa dan simbol yang tidak pernah bisa mewakili kenyataan yang ada. Keduanya bersifat ambigu dan tidak pasti. Dekonstruksi itu sebenarnya ada dalam teks, dalam konteks atau dalam teks. Ia berada dalam bentuk ketidakpastian. Jadi dekonstruksi itu belum dikatakan ada dan tidak ada, karena belum ada yang mengatakan itu pasti seperti itu, dan terbuka untuk bagian tafsiran. Jadi dekonstruksi ini merupakan pikiran kita mengenai simbol. Jadi setiap manusia itu memiliki perbedaan dalam pikiran mengenai simbol. Contohnya simbol A gitu. Satu orang mungkin mengatakan simbol A ini adalah huruf, tapi satu orang lagi mengatakan simbol A ini bukan huruf, seperti itu. Nah, dalam artian ini bahwasanya dekonstruksi itu merupakan bahasa dan simbol alat yang digunakan oleh pikiran manusia dalam memahami. Ketika kita berbicara dengan orang lain mengatakan pendapatnya, disitulah adanya timbulnya rasa dekonstruksi, karena simbol tadi berubah dan belum tentu dipastikan A itu benar atau tidak, seperti itu. Dekonstruksi itu bergerak dengan dua pola, yaitu pembedaan dan penundaan. Membedakan berarti mengaktifkan ketidakstabilan di dalam teks, menghasilkan pemahaman yang berbeda ataupun kalimat yang sama, di mana satu simbol itu atau dua kata dibaca dengan beragam cara berbeda. Contohnya, dua kata dalam bahasa Inggris boleh dibaca dengan cara berbeda namun memiliki arti yang berbeda juga. Disitulah adanya letak pembedaan dan penundaan, seperti itu. Bahkan dua kata ini boleh saling bertentangan. Itu dekonstruksi hendak mendorong pembedaan semacam ini. Gitu. Penundaan berarti gerak dekonstruksi tadi yang menunda, di mana kepastian makna yang ada. Kata dan simbol hendak dibumikan sedemikian rupa, tidak ada kepastian dihasilkan dari hubungan yang ada. Maka dapat dikatakan dekonstruksi itu ambigu dan terbuka untuk gerak dekonstruksi lebih jauh. Gitu. Jika ditarik dalam masa kini, gitu, banyaknya dekonstruksi itu didekatkan dengan mitos, gitu. Mitos dan dekonstruksi, di mana adanya kritik eologi pembuktiannya itu teori dekonstruksi, di mana merupakan kritik terhadap teori yang di Ferdinand de Saussure, yaitu teori dekonstruksi merupakan kritik terhadap Ferdinand, di mana teori tentang tanda dan bersifat statis, yakni melihat tanda sebagai hubungan antara signifikan penanda bentuk dan petanda atau makna, seperti itu. Makna tanda didasari oleh perbedaan semiologis. Di dalam kenyataan, hubungan signifikan dan signifikan dinamis, hubungannya sering ditunda dan diberi makna baru, di mana argumen ini diperkuat dengan konteks bahasa Prancis. Kata driver tidak hanya berarti berbeda tetapi juga menunda. Untuk contohnya, kita ambil dari budaya fenomena budaya dari pendekatan Bathurst dan Derrida.
mengenai gotong royong, di mana gotong royong itu adalah merupakan suatu tradisi di dalam di dalam masyarakat yang ditradisikan setiap tahun-tahun. Banyaknya daerah-daerah yang melakukan tradisi setiap tahunnya adanya gotong royong. Untuk makna demokrasi itu yaitu bekerja sama dan saling membantu untuk membersihkan daerah tadi, yaitu dengan khususnya menuai makna sosial, di mana ketika kita membersihkan ikut gotong royong, kita akan berinteraksi satu sama lain, disitulah nampaknya makna sosial. Contohnya membersihkan dalam pembuatan jalan desa, gotong royong dalam masjid, gotong royong dalam gereja, dan gotong royong dalam pembersihan selokan. Konotasi yaitu kewajiban membantu tangga yang sedang kesusahan, di mana konotasi kedua ini kewajiban untuk memperbaiki pelaksanaan desa. Jadi gotong royong tadi memiliki makna denotasi bekerja sama gitu. Tetapi makna konotasinya itu jadi kewajiban membantu tangga gitu. Jadi kayak aku wajib membantu dia karena dia juga ikut membersihkan selokan depan rumahku. Jadi waktu depan rumahnya aku ikut membantu seperti itu. Nah, jika ditarik menggunakan teori dekonstruksi tadi, di mana akan terlihat bahwa penundaan relasi antara anggota gotong royong tadi sebagai signifikan dan makna denotasinya sebagai signify, di mana penundaan itu memberi kesepakatan bagi pengguna kata gotong royong untuk memberi makna konotasi sesuai dengan pengalaman masing-masing, seperti itu. Gotong royong itu dimaknai dengan kewajiban dan berterima. Gitu. Di mana aku gotong royong, aku ikut gotong royong, saya ikut gotong royong, tapi akan diterima gotong royong saya ikut, dan orang yang dibersihkan rumahnya itu pasti akan mengatakan terima kasih, seperti itu. Dari kita untuk kita. Kita melihat sebuah desa adanya pembayaran uang pengganti gotong royong. Jadi ketika desa itu tidak ikut, satu keluarga itu tidak ikut, maka dia pembayaran uang pengganti itu boleh diuangkan, boleh ikut gitu. Mereka tidak dapat ikut bergotong royong. Gotong royong ini tidak jarang terjadi gitu. Hampir setiap tahun pasti ada gotong royong di sebuah desa atau masjid atau lebaran seperti itu. Jadi gotong royong itu saja adanya makna di dalam masyarakat itu mengatakan gotong royong itu kerja paksa gitu, dan kalau dilanggar dia akan dikucilkan dari masyarakat. Contohnya ada satu keluarga yang tidak pernah ikut gotong royong, maka dia akan dikucilkan, dihukum, dan didenda, seperti itu. Seperti itulah pemaknaan dari pengaruh dari teori dekonstruksi tadi itu, melihat makna denotatifnya sebagai makna signify gitu. Sekian penjelasan saya, terima kasih.